Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup di dunia ini, dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kali ini kita akan membicarakan Al-Qantarah dan Qisas di antara orang-orang yang beriman. Al-Qantarah secara bahasa adalah jembatan. Adapun secara syariat, maka yang dimaksud Al-Qantarah adalah jembatan lain setelah Sirat, yang terletak antara neraka dan surga. Tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman setelah melewati neraka sebelum masuk ke dalam surga. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya Al-Qantarah ini. Tempat akan dibersihkan hati-hati orang-orang yang beriman dengan dikisos di antara mereka. Dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang beriman yang selamat dari neraka, mereka akan ditahan di Qantarah antara surga dan neraka. Kemudian dikisos kezoliman-zoliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Sehingga apabila sudah dibersihkan dan disucikan, mereka akan diizinkan untuk masuk surga. Dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka lebih mengetahui rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Yang akan dibersihkan adalah gil yang ada di dalam hati-hati orang yang beriman, seperti hasad, dendam, kebencian, dan lain-lain yang kadang terjadi di antara mereka. Semakin bersih hati seseorang di dunia dari gil, maka akan semakin sebentar kisosnya, dan akan semakin cepat dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya, semakin banyak gil, hasad, dendam, dan kebencian kepada sesama orang yang beriman, maka akan semakin lama kisosnya, dan semakin lama dia masuk ke dalam surga. Kisos di Qantarah ini terjadi di antara orang-orang yang beriman saja, dengan maksud pembersihan hati. Adapun kisos di padang mahsyar, maka untuk semua makhluk yang kafir maupun yang mukmin, yang termasuk kisos, karena kezoliman harta, fisik, maupun kehormatan. Apabila sudah bersih dari gil, barulah mereka bisa masuk surga. Karena tidak masuk surga kecuali orang yang benar-benar bersih dan baik keadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami akan hilangkan gil dari dalam dada-dada mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 47. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dan saudara-saudara kita dari hasad, dendam, dan kebencian yang tidak dibenarkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mudah memaafkan orang lain. Setelah dibersihkan hatinya, maka orang-orang yang beriman akan digiring menuju surga dengan terhormat dan dimuliakan. Allah akan kembali memuliakan nabinya di hadapan orang-orang yang beriman.
beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan diizinkan untuk memberi syafaat bagi calon penduduk surga, supaya dibukakan pintu surga. Syafaat ini juga termasuk syafaat khusus bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan akulah yang pertama kali akan mengetuk pintu surga." Hadis riwayat Imam Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Kemudian aku minta untuk dibuka. Berkatalah penjaga surga, 'Siapa kamu?' Aku menjawab, 'Muhammad.' Berkatalah penjaga surga, 'Denganmulah aku beri perintah. Aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelummu.'" Hadis riwayat Imam Muslim. Dibukalah pintu-pintu surga dan masuklah penduduk surga dengan disambut oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan digiring ke surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga dan pintu-pintunya telah dibuka, dan berkatalah penjaga-penjaga surga kepada mereka, 'Salam atas kalian. Kalian telah baik, maka masuklah kalian ke dalam surga, sedang kalian kekal di dalamnya.' Dan mereka mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya untuk kami, dan telah memberi kami tempat ini. Kami diperkenankan menempati tempat di dalam surga di mana saja kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal." Quran Surat Az-Zumar ayat 73-74. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merekalah yang pertama kali akan masuk surga sebelum umat yang lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kita adalah umat terakhir, tapi akan menjadi yang pertama di hari kiamat. Dan kita yang pertama kali akan masuk surga." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rombongan pertama dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan masuk surga, wajah-wajah mereka terang seperti bulan di malam bulan purnama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam hadis Sahal ibnu Sa'ab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan masuk surga dari umatku 70.000 atau 700.000. Keraguan dari perawi hadis. Mereka saling bergandengan tangan di antara mereka sehingga masuklah awal mereka dan akhir mereka ke dalam surga. Wajah-wajah mereka seperti cahaya bulan di malam bulan purnama. Ada yang mengatakan merekalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab." Dan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sehingga masuklah awal mereka dan akhir mereka ke dalam surga." Maksudnya mereka akan masuk ke dalam surga dalam keadaan satu saf secara serentak, dan ini menunjukkan sangat besarnya pintu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya orang-orang fakir muhajirin akan lebih dulu masuk ke dalam surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya muhajirin. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Seorang laki-laki keluar dari neraka dalam keadaan merayap, maka Allah berkata kepadanya, 'Pergilah dan masuklah ke dalam surga.' Dia pun mendatangi surga. Kemudian dibuat terbayang baginya bahwa surga telah penuh. Dia pun kembali dan berkata, 'Wahai Robku, aku mendapatkan surga sudah penuh.' Allah berkata, 'Pergilah dan masuklah.' Maka dia mendatangi surga, kemudian dibuat terbayang baginya bahwa surga telah penuh. Dia pun kembali dan berkata, 'Wahai Robku, aku mendapatkan surga sudah penuh.' Allah berkata, 'Pergilah dan masuklah, maka sungguh untukmu semisal dengan dunia, dan 10 kali lipat dari dunia, atau bagimu 10 kali lipat dari dunia.' Maka hamba tersebut berkata, 'Apakah engkau mengejekku atau menertawakanku? Sedangkan engkau adalah raja.' Berkatalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, 'Sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau. Dikatakan bahwa orang ini adalah penduduk surga yang paling rendah tingkatannya. Pintu-pintu surga ada 8. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Di dalam surga ada 8 pintu, di antaranya sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Tidak memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa.' Hadis riwayat Bukhari dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan beberapa nama dari pintu-pintu surga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Barang siapa yang menginfakkan 2 pasang onta di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai Abdullah, ini adalah baik. Maka barang siapa yang termasuk ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah.' Berkata Abu Bakar radhiyallahu an, 'Bapak dan ibuku ya Rasulullah, tidak ada yang rugi dipanggil dari pintu manapun. Apakah ada yang dipanggil dari semua pintu?' Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Ya, aku berharap engkau termasuk mereka.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang memperbaiki wudunya kemudian membaca 2 kalimat syahadat, maka akan dibuka baginya 8 pintu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu kemudian memperbaiki wudunya, kemudian berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh, kecuali akan dibuka baginya 8 pintu surga. Silahkan dia memasuki dari mana saja dia kehendaki.' Hadis riwayat Imam Muslim. 8 pintu surga ini dibuka setiap tahun di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Apabila masuk bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu jahanam, dan akan dibelenggu setan-setan.' Hadis riwayat
Bukhari dan Muslim. Ada di antara pintu-pintu surga yang jarak antara kedua tepi pintunya seperti jarak antara kota Mekah dan kota Busra, atau kota Mekah dan kota Hajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hajar adalah kota masyhur di Bahrain, dan Busra adalah kota masyhur di Suriah. Apabila diukur, maka jarak antara kota Mekah dan kedua kota tersebut kurang lebih 1.200 km. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya ada di antara pintu-pintu surga yang jarak antara kedua tepinya 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Sekian dulu sahabat, nanti kita akan lanjutkan ke topik yang lain. Terima kasih.